فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan terakhir kita telah sampai pada pembahasan jenis-jenis khabar. Bahwasanya khabar secara terperinci terbagi menjadi berapa jenis, Zakaria? 5. Kita baru mengambil 2, yaitu khabar mufrad dan jumlah. Ini baru 1 malah kan? Baru 1, khabar mufrad saja. Sekarang kita masuk pada jenis yang kedua, yaitu khabar yang berupa jumlah fi'liyah. Khabar berupa jumlah fi'liyah. Naam. Nahu Allahu yarhamul ibada. Perhatikan khabar yang berupa jumlah fi'liyah berarti pada contoh ini perhatikan Allahu yarhamul ibada. Allah sebagai mubtada'nya. Kemudian setelahnya kok ada fi'il, kemudian fa'il. Nah, inilah dimaksud dengan jumlah fi'liyah yang jatuh sebagai khabar. Maka bagaimana cara mengi'rabnya? Ikhwan, perhatikan. Allahu mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Yarhamu fi'lun mudhari'un marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Kemudian al-fa'il dhamirun mustatirun taqdiruhu huwa. Al-ibadah maf'ulun bih. Mansubun wa 'alamatun asmihi al-fathah wal jumlah al-fi'liyah yarhamul ibadah fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Ini caranya. Berarti satu persatu dulu, baru jumlah yarhamul ibad itu menduduki kedudukan rafa' sebagai khabar bagi mubtada. Nah, ini kalau dalam bahasa kita namanya kalimat majmu'. Nah, kemudian yang ketiga khabar yang berupa jumlah ismiyah. Nahwu ad-daru babuhu hadidun. Kalau tadi mengartikan ya ikhwan, Allahu yarhamul ibad, Allah itulah yang akan merahmati hambanya, bukan yang lainnya, bukan selain Allah, tapi Allah lah yang akan merahmati hamba-hambanya. Makanya jangan terlalu berharap kepada rahmat dari para makhluk, tapi haraplah rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dialah yang akan merahmati hamba-hamba ini. Dan kapan saja seorang hamba dirahmati oleh Allah, maka Allah akan jadikan makhluk-makhluk yang lain sayang kepadanya. Adapun untuk yang ketiga yang berupa jumlah ismiyah, perhatikan ad-daru babuhu hadidun. Mengartikannya bagaimana? Ad-daru, rumah ini, babuhu hadid, pintunya berupa besi. Pintunya pintu besi. Ad-daru mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa 'alamatu rafihi dhammah.
babu mubtada'un tsani. Nah ini, jadi mubtada pertama, kemudian babun yang kedua mubtada tsani marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammah. Fa babu mudhaf wal ha mudhafun ilaih. Naam. Kan babuhu. Hadidun khabar lil mubtada tsani. Hadid khabar untuk bab. Nah, bab itu kan mubtada tsani. Nah, wal jumlah al-ismiyah babu hadidun fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Apa? Betul atau salah ini? Wal jumlah al-ismiyah babu hadidun fi mahalli raf'in khabar lil mubtada al-awwal. Salah ini. Dibetulkan. Nah, paham, bisa menggambarkan? Kalau di papan tulis kalian bisa melihat, kita tulis dar pertama, babuhu hadidun. Dar mubtada pertama, babuhu mubtada kedua, hadidun khabar untuk babuhu. Babuhu itu mubtada berapa Ilham tadi? Mubtada kedua, ya kan? Terus jumlah babuhu hadidun khabar untuk mubtada yang paling awal tadi, ya kan? Makanya di sini salah cetak. Nah, wal jumlah al-ismiyah babuhu hadidun fi mahalli raf'in khabar lil mubtada al-awwal. Caranya antum kasih nomor sawabuhu atau di bawahnya dikasih kurung, jangan dicoret-coret. Cara membetulkan sesuatu yang salah dalam kitab itu gitu. Jadi kasih catatan kaki atau di bawahnya sawabuhu yang benar gitu. Al-awwal, sehingga tahu yang salah dan yang benar. Ya, kalau dicoret atau ditip X nanti tidak tahu dulunya seperti apa. Itu cara ketika mendapati kekeliruan pada suatu cetakan kitab. Taib. Jenis khabar yang keempat sekarang. Khabar berupa jar wa majrur. Jar wa majrur akhwan. Nah, dia bukan jumlah secara sempurna, tapi sesuatu yang menyerupai jumlah. Makanya disebut dengan syibhu jumlah. Contohnya, Allahu fis sama'. Allahu fis sama'. Bagaimana mengartikannya ini? Ubadah. Allah itu di atas langit. Taib. Atau boleh kita mengartikan juga Allah itu di atas. Gitu aja. Allah itu di atas. Bukan di langit. Kalau di langit salah. Seorang mengartikan Allahu fis sama', Allah itu di langit, salah. Tapi dua pengertian yang benar, yaitu Allah di atas langit atau Allah di atas. Itu. Ini penting dalam permasalahan asma wa sifat. Kenapa? Karena fi bisa bermakna ala. Berarti Allahu alas sama, berarti di atas langit. Dan as-sama ketika fi-nya bermakna di, maka yang dimaksud adalah al-ulu, yaitu tinggi, di atas. Nah, sekarang kita lihat secara nahwu. Allahu fis sama. Allah mubtada marfu'un bil ibtida wa alamatu rafihi dhammah. Fi harfu jar. As-sama ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihil kasrah. Wa syibhul jumlah minal jari wal majrur fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Naam. Perhatikan. Fi adalah huruf jar. Kemudian as-sama isim majrur dengan sebab fi, alamat jarnya kasrah. Wa syibhul jumlah minal jari wal majrur, dan sesuatu yang menyerupai jumlah berupa jar majrur
fi mahalli raf'in khabar lil mubtada, menduduki kedudukan rafa sebagai khabar bagi mubtada. Nah, kemudian jenis khabar yang kelima, dzaraf. Nahu Zaidun amamal muallimi. Zaidun amamal muallimi. Zaidun mubtada'un marfu'un bil ibtida' wa alamatu raf'ihi dhammah. Amama dzarfu makan mansubun wa al dzarfu makan mansubun ala dzarfiyyah al makaniyah. Wa amam mudhaf. Naam. Jadi di sini amama, kalian kenalan di situ. Amama berarti apa? Dzarfu makan, yaitu sesuatu kata yang menunjukkan tempat. Dia mansub. Mansubnya ala dzarfiyah, nanti akan kita lewati pada mansubat. Ala dzarfiyah al makaniyah. Wa amam mudhaf wal muallimi mudhafun ilaihi wa syibhul jumlah min adz-dzarfi fi mahalli raf'in khabar lil mubtada. Menduduki kedudukan rafa sebagai khabar bagi mubtada. Ini metode yang mudah untuk mengi'rab dzaraf. Jadi sekarang minimal yang antum bisa pegang di sini, yang dihafal, ya, yang dihafal, intinya apa? Harus tahu bahwasanya khabar, nah, kalau dirinci semuanya ada berapa macam? Berarti semuanya ada berapa macam, Ilhan? Ada 5. Apa saja? Khabar, mufrad, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, jar majrur, dzarfu. Naam, dzarf baik mencakup dzarful zaman atau dzarful makan. 5. Kalau mau dibagi secara global cuman berapa jenis jadinya? Mujahid. Dari kelima ini kalau mau dibagi jadi globalan, ya, jadi pembagian yang global seperti yang ada pada Jurumiyah. Berarti khabar terbagi jadi berapa? Khabar terbagi jadi berapa? 2, yaitu mufrad dan ghairu mufrad. Paham? Mufrad dan ghairu mufrad. Baru ghairu mufrad dirinci jadi berapa, Ubadah? Khabar ghairu mufrad dirinci jadi berapa? 2, yaitu khabar ghairu mufrad. Kalau mau dirinci dibagi lagi, terbagi jadi berapa? 2, yaitu kok macet, yaitu apa Zakaria? Jumlah dan syibhu jumlah. Paham? Jumlah kalau dirinci jadi berapa lagi, Raihan? Baik. Ada berapa? Ada berapa, Mujahid? Isnan? Khabar berupa jumlah kalau dibagi jadi berapa? 2, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Syibhu jumlah kalau dibagi lagi jadi berapa, Muhammad Aceh? Jadi 2, yaitu apa? Dzaraf dan jar majrur. Jadi kalau mau di model apa? Bahkan, ya, pertama kali khabar terbagi jadi 2, yaitu apa? Mufrad, ghairu mufrad. Kemudian ghairu mufrad cabang lagi jadi 2, yaitu apa? Jumlah dan syibhu jumlah. Jumlah cabang lagi jadi 2, yaitu apa? Jumlah fi'liyah dan ismiyah. Syibhu jumlah cabang jadi 2, yaitu jar majrur dan dzaraf. Jadi kalau dihitung hasil akhirnya semuanya berapa? 5, ya kan? 4, terus yang mufrad 1, bagi totalnya 5.
Paham? Jadi metode taksimat, pembagian-pembagian itu antum pahami dari asalnya, sehingga tidak bingung ketika melihat perbedaan-perbedaan pada sebagian kitab ketika menyebutkan pembagian-pembagian. Taib. Sekarang antum perhatikan tadrib i'rabi. Nah, antum baca ini tugasnya. Nah, tadrib i'rabi itu kan latihan i'rab. Ar-rafidatu anjasun. Rafidah itu adalah apa? Orang-orang Rafidah itu orang-orang yang najis, yaitu orang-orang yang apa? Busuk. Keyakinan yang busuk. Kemudian yang kedua, Zaidun fil masjid. Ini untuk contoh apa? Khabar apa dulu? Ar-rafidatu anjasun. Ini khabar mufrad atau ghairu mufrad? Indak Ilhan? Mufrad. Taib. Kemudian Zaidun fil masjid. Zaid di dalam masjid. Ini untuk contoh khabar mufrad atau ghairu mufrad? Abdul Hafid. Apa Muhammad? Ghairu mufrad berupa apa? Fil masjidi berupa apa nanti? Jar majrur. At-talibu katabat darsa. Zakaria, khabar mufrad atau ghairu mufrad? Ghairu mufrad berupa apa? Jumlah fi'liyah. Naam. Taib. Kemudian tamrin halaman 128. Antum apa? Perhatikan. Naam. Arif kullan min al-mubtada lawal al-khabar. Beri ta'rif, yaitu beri definisi. Antum tulis di isi itu. Mubtada itu apa? Khabar itu apa? Kemudian pertanyaan kedua, ayyinil mubtada fil jumalil atiyah biwad'i khattin asfalal kalimah. Tentukan mubtada pada kalimat-kalimat berikut ini dengan meletakkan garis di bawah kata yang ditunjuk. Allahu fis sama, mana mubtada'nya? Muhammadun Rasulullah, mana mubtada'nya? As-salatu nurun, mana mubtada'nya? Mudah sekali. Nah, kemudian tugas berikutnya i'rab, ya. Antum i'rab ini ya, harus bisa mengi'rabnya. Ya, ini tugas tambahan. Allahu fis sama, Muhammad Rasulullah, dan seterusnya itu di i'rab. Yang ketiga, al-khabaru ala khamsati anwa'in udhkurha. Khabar itu ada 5 jenis, sebutkanlah. Yang keempat, haddid naw'al khabari fil jumalil atiyah. Nah, tentukan jenis khabar pada jumlah berikut ini. Al-muslimu yuhafidhu ala salati. Ini khabar apa? Al-mu'minu aminun, khabar apa? Muhammadun fil masjidi, khabar apa? Mudah-mudah sekali. Cuman antum tambahkan juga cara mengi'rabnya. Yang penting bisa. Kalau sekali bisa mengi'rab itu semua contoh ikhwan antum bisa. Tinggal apa? Meringankan lidah saja untuk apa? Mengucapkannya. Kalau sudah paham, ya. Itu tugasnya dikerjakan. Taib, barakallahu fikum, naktai bihadza. Alhamdulillahirabbil alamin.